Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa bi syamsi abadan rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu peserta pelatihan kompetensi DP 1 ya, model blended learning di untuk Kabupaten Sumbawa Barat dan Bogor ya. Ada Lombok Timur juga. Ada Lombok Timur juga. Jadi berapa semuanya ini pesertanya? 19 ya. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu tadi udah dinamika kelompok juga ya. Siapa ketuanya? Ya. Siapa namanya? Yudi. Dari mana Pak Yudi? Dari KSP. Oke. Sebelum kita mulai supaya lebih semangat, kita lihat dulu ya. Oke. Jadi kalau saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu bilang pagi tetap semangat, luar biasa. Ya. Kemudian kalau saya bilang ASN berakhlak, kalau ASN, kalau saya bilang ASN, Bapak Ibu bilang berakhlak, bangga, melayani bangsa, yes, namanya dikepalkan ya. Oke. Kemudian yang ketiga, ini langsung ya, tidak korupsi dan berani lawan korupsi, hebat, gitu ya. Oke, mulai ya. Ya. Semangat pagi. ASN tidak korupsi dan berani lawan korupsi. Luar biasa, tetap semangat ya. Sebelum berlanjut, saya kenalkan dulu ya. Jadi, tak kenal maka saya. Kemudian Saya maka tak cinta. Saya maka tak cinta. Terus? Apa dia tuh cinta? Hah? Cinta kayak saya. Tak cinta maka tak muncul. Coba kira-kira apa? Tak muncul apa? Itu jalan. Tak muncul rasa untuk berbagi dan berbagi. Ya, nah, kita satu kelompok ini, kelompok B ya ini ya. Kelompok B harus saling berbagi dan peduli. Tapi tidak berarti kalau ada tugas saling tidak saling berarti ya. Kalau ada tugas itu Korupsi. ya. Oke. Ini saya ya. Rosid Sudianto. Kalau nama ini kira-kira saya dari mana? Jawa Barat. Jawa Barat. Oke. Iya. Jadi kalau ada N, dan kalau di laki-laki itu dan. Nah, kalau di perempuan itu endah. Oke. Saya pertanian di sebuah perikanan perlahan di Surabaya. Nah, sekarang saya pembina ulama muda Pak C ya. Sekarang menjadi Adjun PBS Suara Ahmadiyah tahun 2021 sekaligus sebagai
penyuluh anti korupsi. Ya. Ini awal kali saya menjadi serta hampir tahun 94 ya sampai 96. Tuh. Ada yang tahu ambil pertanian secara berbubar itu jadi badan dinas ketahanan pangan ya yang ada di Majapahit itu. Saya dari Jakarta ditempatkan di sini ya tahun 94. Kemudian saya sempat ke Lombok juga. Ada dari Lombok ya? Nah, saya 96 sampai 2000. Jadi saya itu BIPB Lombok. Nah, BIPB itu kalau dulu Badan Informasi Penyuluhan Pertanian. Sekarang udah nggak ada sekarang itu. Ada? Masih ya? Masih baru dengan ketahanan pangan. Bukan? Oh, gitu. Jadi PTD di pertanian. Oke. Kalau dulu dia tersendiri dia kantor. Kalau dulu itu. Kemudian saya kembali juga ke Mataram. Kemudian juga ini dari BPP. Kemudian jadi kata itu kantor kelautan perikanan. Kemudian menjadi kepala BPP, kabin penyuluhan, kabin agribisnis di pertanian, dan terakhir sekdis kelautan perikanan 2016 sampai 2021. Nah dari sini saya pindah jalur ke fungsional ke bagian kepala sejak 2001 ya. Itu yang lumayan cukup panjang nih. Saya sekarang berapa? 30 tahun lebih lah gitu ya. Jadi PNS. Saya tinggal di ini Wisma Surudi Imam Bapak Ampenan di nomor HP saya, boleh dicatat juga cepat tawaran dulu. Kemudian ini satu hal tentang saya, jalani hidup, bersyukur dan bersabar. Kemudian waktu hidup saya kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Bagi Bapak Ibu mungkin yang masih kurang ada satu lagi. Kerja apa Pak? Kerja apa? Kerja mawas ya. Nah, sebagai syukuran ini nanti apa namanya berkecimpung dengan macam-macam termasuk mengelola anggaran. Nah, di situ harus mawas ya, harus hati-hati. Itu perkenalan saya. Nah, selanjutnya mungkin saya juga ingin tahu kalau tadi sih sudah jelas di dinamika kelompok saling pengenalan. Nah, sekarang ingin tahu juga sih, mulai dari Pak Ketua, coba mungkin Pak Ketua bisa diberikan ini jabatan, ketua di instansi, pengalaman DP hidup, silakan. Ya, maju. itu aja Bapak. Baik, nama saya Ahmad Budi, jabatan saat ini sebagai Promotor Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat. Kemudian pengalaman PDJP ini Pak, kalau dibilang sih belum ada pengalaman, tapi pernah ikut. Ini yang ketiga kali ini Pak ikut ini. Oke. Kemudian untuk hobi saya senang berolahraga Pak. Spesifiknya ditangkis sama voli gitu. Dan untuk moto hidup, simpel saja sih negara dulu yang penting bisa menyenangkan semua orang. Jadi pembelajaran kita ini ya ada sekitar 12 ini, mudah-mudahan sampai jam 2 nanti bisa selesai semua. Nah, pertama terkait dengan dasar hukum dan pengertian korupsi. Kemudian pengelompokan 30 delik tindak pidana korupsi. Kemudian yang ketiga perbedaan gratifikasi, uang pelicin, pemerasan dan suap. Kemudian yang keempat pengertian dan unsur-unsur biaya sosial korupsi. Kemudian yang kelima bahaya dan dampak korupsi dalam berbagai bidang dan sektor. Kemudian yang keenam faktor-faktor dan teori penyebab korupsi. Ketujuh strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi.
8 contoh-contoh berbagai usaha mencegah dan mencegah korupsi. Kemudian 9 indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Ke-10 referensi atau role model negara yang anti korupsi. Kemudian 11 integritas, nilai-nilai anti korupsi dan benturan kepentingan. Kemudian yang terakhir ini tujuan akhir dari berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi. Ini ya, ini yang akan kita sampaikan. Tapi ini ya, sebelum mulai ke materi ini ada pretest dulu. Hanya 10 soal saja. 10 soal, 10 menit ya. Jadi korupsi merupakan masalah yang besar di negeri ini ya. Jadi merupakan kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime yang menghambat proses berkembangnya perekonomian dan pembangunan yang pada akhirnya berimbas pada kesejahteraan dan keadilan masyarakat Indonesia. Tadi yang disampaikan oleh Pak Presiden ya. Nah ini ada 3.270 orang koruptor ya, yang dari ASN ya sudah dicerat. Ini tapi ini datanya tahun 2019. Kalau sekarang ini berapa ya? Berapa banyak ya? Ini BKN lebih banyak. Ini kalau yang sekarang ini data dari KPK ya. Jadi ada 1.436 ya, sejak 2024 sampai 2023 ya, yang ditangani KPK ini. Ini ada kabupaten, kota, kemudian BUMN, provinsi, DPRD, komisi. Mungkin lebih besar dari itu juga, ya. Ya, tapi menurut datanya seperti ini. Ya, tinggal pidana korupsi yang ditangani oleh KPK sampai 2023. Nah, kita lanjut ke dasar hukum ya. Dasar hukum ini ada sebelum reformasi, kemudian ada setelah reformasi. Ya, kalau yang sebelum reformasi ini ada ini delik korupsi dalam KUHP tahun berapa? Tahun sudah salah ya. Ini aja yang peraturan ini tahun 50. Lalu undang-undangnya tahun 71, ada tahun 60, kemudian yang terakhir 71 yang reformasi. Setelah reformasi ada TAP MPR ya, PPR ya tentang anggaran-anggaran yang bersih, bebas korupsi, nepotisme. Yang dulu masih ada korupsi, nepotisme. Ya. Nah, belakangan undang-undangnya ada yang benar ini penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas. Nah, masih. Ya. Tapi sejak tahun 99 dia hanya pemberantasan tindak pidana korupsi.
korupsi. Ini juga tahun 2021 diperbarui, kemudian 2022 tentang ada komisinya ya, kemudian ini ada peran serta masyarakat, kemudian percepatan. Ini apa namanya aturan terkait dengan korupsi. Nah, sekarang korupsi. Ada yang menyampaikan apa korupsi? Apa? Dan sering didengar korupsi. Siapa? Ada? Ya, silakan. Korupsi adalah suatu tindakan yang bisa merugikan negara. Keuangan negara. Keuangan negara. Oke, ada yang tambah lain? Kemudian adalah suatu perbuatan yang memperkaya diri sendiri dan orang lain dari keuangan negara. Ada yang lain lagi? Coba bisa yang melengkapi? Penyalahgunaan kewenangan memperkaya diri kelompok. Terus? Dan Ya, silakan. suatu keadaan, sikap, perbuatan, dan perilaku yang mencerminkan atau memperkaya diri dan bisa merugikan negara atau lembaga lain. Kita lihat ya. Kita lihat. Nih, ada beberapa ini kalau pengertiannya ini. Jadi korupsi itu ya berasal dari bahasa Latin ya. Ya, corruptio dari kata kerja corrumpere. Bahasa Latin yang begitu. Ya berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar-balik atau menyogok. Jadi kalau apa namanya dari harfiahnya ya. Ini secara harfiahnya kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran dapat disuap, tidak bermoral. Itu secara harfiah. Jadi secara asal katanya. Coba kita lihat menurut definisi Transparansi Internasional ya. Jadi korupsi itu perilaku pejabat publik, baik politikus, politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menggunakan perusahaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Itu menurut Transparansi Internasional. Coba kita lihat menurut undang-undangnya ya. Ini ya. Jadi setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, ya, itu, atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Ya. Kira-kira ada berapa ini? Berapa tambah ini? Ini bedanya ini. Berapa kira-kira? 1, 2, 3, 4. Ada kambing, anjing, sapi, kuda, gajah, monyet. Sebagai berapa? Kelinci 10 Pak. 10. Ya. Terus 15, 15 terus 16. 16 terus. Ada yang 16? Siapa yang 16? Siapa yang jawab 16 tadi? Ya, 16. Hah? 16. 16? Apa saja coba? 16. Gajah yang besar, terus kambing, kelinci, anjing, dolphin, Terus ikan, terus ular, terus tikus, tiga. oke sudah. Ya kan? Ini nak jawabannya 16 kan? Nah, berarti sudah apa namanya masih presiden. Ini contoh-contoh berusaha memberantas korupsi. Ini pembangunan sistem anti korupsi, sistemnya yang dibangun
Ini ada banyak ini apa namanya itu melalui perang profit KPK semuanya. Itu sistemnya yang dibangun itu supaya tidak terjadi korupsi. Kemudian ada melalui pendidikan, ya. Melalui pendidikan ini mulai dari pendidikan dasar, menengah dan ke atas, ya. Kemudian juga melalui kajian. Nah, ini ada berbagai macam yang punya riset juga, ya. Pusat pendirian pusat mendirikan pusat kajian anti korupsi. Kemudian melalui penyuluhan, penyuluhan seperti sekarang ini lah, ya kan? Melalui pendidikan. Kemudian ini pencegahan korupsi di daerah. Di daerah diharapkan dapat menyediakan sumber daya yang memadai, kan? Apa namanya, dapat melaksanakan upaya pencegahan korupsi ini. Jadi sumber daya ini komitmen, sumber daya manusia, anggaran, teknologi, sumber daya lainnya, kan? Jadi upaya pencegahan korupsi, kemudian korupsinya, dampaknya, sehingga upaya pencegahan korupsi berdampak pada peningkatan integritas kerja, sehingga dapat meningkatkan SPI, ya, survei penilaian integritas. Kemudian dipakai juga, kemudian juga ada MCB juga. Ini koordinasi pencegahan korupsi di daerah melalui perbaikan sistem tata kelola pemerintahan, melalui perbaikan layanan, penyelamatan keuangan negara, melalui sertifikasi, dan sebagainya. Prestasi peran aktif di daerah, workshop, melalui review audit. Sedangkan menurut ini sendiri, ya, yang dua ini pemantauan melalui MCP, ya, Monitoring Center for Prevention. Ada 8 area yang dipantaunya itu: perencanaan, pengembangan, penggunaan barang jasa dan publik, pemasangan aktif, ASN, daerah dan BND. Ya. Ini sudah kenal MCP? Ada yang tahu MCP? Ada pernah dengar MCP? Pernah? Yang di direktorat pasti kenal, ya, karena dia yang apa namanya yang melaporkan sekarang di inspektorat, ya. Tadi 8 tadi yang ada pelaporannya atau lebih juga ada lebih 8 itu aja. Sudah berapa tahun? Inspektorat kan Gempur, ya. Jadi MCP itu merupakan upaya untuk KPKRI untuk mendorong pencegahan preventif, ya. Ada beberapa indikator dan subindikator. Jadi ini dia, ya. Jadi yang tadi itu, yang 8 itu area-areanya itu perencanaan, pengadaan jasa, perizinan, pajak. Nah, untuk capaian nasional sendiri, ya, MCP ini baru 75%. Ini itunya, bagian 2023 76%. 76, berarti dia turun, ya. Turun dia. Naik, ya. 75, 76 naik. 2023. Nah, ini yang 2024 itu ini, ya, arealnya ada apa namanya, area indikator. Jadi inspektorat ada benar ini indikator juga 62, ya. Kemudian ini, nah, yang di dalamnya itu, ya, yang dipantau perencanaan itu pemantauan terhadap pelaksanaan anggaran hibah, bansos, pokir itu, ya. Kalau misalnya penganggaran, pendalaman klarifikasi, nah, ini standar harga, biaya, dan manfaat dan sebagainya, jadi dipantau, ya. Itu menjelaskan juga orang BMD, pajak, pecahan barang jasa. Kemudian ini mana yang lebih
diperbaiki. Mendapatkan mana yang sudah diperbaiki, apakah sistemnya dulu atau orangnya dulu. Nah, ini seperti bulan mana ada betul, kan? Nah, mana dulu ini? Orangnya dulu atau sistemnya dulu? Nah, kalau yang begini bagus, bangun sistemnya menjadi bagus dulu. Jadi kalau misalnya sistemnya yang bagus, jadi orang yang jahat tidak memiliki kesempatan untuk korupsi. Sedangkan pada sistem yang korup, manusia baik, malaikat bisa berubah menjadi jahat ini, kan? Perbaiki orangnya dulu. Orang yang baik tidak akan mengambil kesempatan berbuat korup meskipun ada kesempatan. Mudah-mudahan Bapak Ibu seperti ini ya. Orang baik ini kalau saja ada kesempatan tidak akan berbuat, kan? Jadi bagaimanapun sistemnya itu tidak berpengaruh, kan? Ya. Jadi apa lagi nih? Kalau boleh ini yang tadi paling ayo boleh sekarang makan. Terus ini apalagi kan apa namanya itu harmonisasi MDP, SPI, IPA. Ini kan untuk memantau standar-standar untuk ini. Ini kan IPA, MCP, integritas. Nah intinya kan untuk ini implementasi dari korupsi, pencegahan korupsi, peningkatan dari daerah. Intinya di sini. Kalau ITP ini kan mendorong upaya pencegahan ya, melalui dari laporan-laporan tadi itu, gitu kan? Secara tidak langsung dari sekian ini akan kalau terpantau lebih awal sehingga akan lebih cepat, gitu kan? Terpantau kegiatan-kegiatan itu sehingga tidak menimbulkan korupsi. Topik 9 indikator pemberantasan korupsi seperti tadi itu ya. Indikatornya itu ada IPK, ada SPI, ada IPA, ya. Ya. Jadi kalau indeks persepsi korupsi, ada survei penilaian integritas, ada indeks perilaku anti IPA. Itu ada selama ini tiga ini lah indikator untuk penilaian namanya itu keberhasilan pemberantasan korupsi ini. Ini apa itu IPK, ya, indeks persepsi korupsi ini sebagai indikator pemberantasan korupsi, ini ya. Nah ini apa namanya sumber datanya, ya. Kemudian ini, jadi sebab IPK tinggi menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki risiko kejadian korupsi yang rendah. Sebaliknya, kalau IPK rendah menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki risiko kejadian korupsi yang tinggi. Ini dari 5 negara ini yang bagus IPK-nya itu pertama Denmark, kemudian Finlandia, New Zealand, Norway, sama Singapura. Di Singapura masuk 3 besar, ya IPK-nya itu. Indonesia sendiri, nah Indonesia ini tahun 2023 IPK-nya hanya 34, hanya 34. Yang lain-lain kan ini 85. Jadi hanya 34. Tahun 2002 berkata nomor dari 110 menjadi 115 tahun 2023. Melorot namanya. Tahun 2002-nya 34. Peringkat melorot dari 110 menjadi 115. Ya, Indonesia ini masih IPK juga. Oh ini IPA, indeks perilaku anti korupsi, ya. Ini jadi tahun berapa ini? 2023 3,92, 2022 3,93, tapi penurunan. Tapi dari 2001 ada kenaikan, naik turun. Ini survei penilaian integritas, ya. Kemudian ini ya tahun 2023 ini 70,97.
2002 71 94, berarti nurun lagi. Dari 2001 juga 72 43, nurun terus. Jadi ini pernah bagus 2019 ini sampai 76. Ya. Tapi dari 2001, 2002, 2003 terus. Nah, jadi tidak berhasil nih KPK. Nah ini kalau lihat apa NTB sendiri ya, NCP-nya NTB ini ratanya 80, capaiannya 81. Ini kalau kita lihat Sumbawa Barat 90. Kemudian paling rendah di Dompu nih 64. Ya, Dompu. Aduh, ini Dompu aja jadi. Ada 64. Kemudian kalau Lombok Timur 82. 82. Paling rendah Dompu. Nah, bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan ini ya? Tantangan dari inspektoratnya. Saya kira mungkin ini materinya cukup ya. Nah, ini terakhir proses lagi.